Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Firman Tuhan pada Minggu 17 Mei 2020 tertulis di kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allah, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, nama minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya adalah doa ucapan syukur. Dan topik daripada nats kita atau judulnya adalah doa syukur Daud. Dari kedua kalimat itu menekankan bahwa orang yang selalu berdoa adalah orang yang bersyukur dan ingin bersyukur kembali.
Orang yang bersyukur adalah orang yang melatih mulutnya untuk selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Orang yang mengucap terima kasih adalah orang yang mengerti bahwa ia adalah insan yang membutuhkan pertolongan. Dia mengakui bahwa dia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain, apalagi pertolongan yang berasal dari Allah. Itulah sebabnya juga orang yang berdoa adalah orang-orang yang selalu merebahkan, menyerahkan dirinya hanya ke hadapan Penciptanya. Bukan orang-orang yang bermegah atas apa dirinya dan bagaimana keberadaannya dan juga keadaannya. Melalui doa ucapan syukur dan melalui doa syukur Daud mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah insan yang perlu menolong sesama kita dan insan yang perlu ditolong oleh Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, doa adalah investasi yang tidak ada ruginya. Dapat kita bandingkan dengan nats epistel kita. Doa tidak membutuhkan galangan dana. Doa tidak membutuhkan paket kuota, uang, dan lain sebagainya. Mengapa doa disebut sebagai investasi? Karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Di saat kita lupa berdoa, seakan-akan kita adalah makhluk yang telah lupa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Itu artinya bahwa doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Dan orang Kristen selalu dituntut untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Mengapa dikatakan bahwa doa adalah investasi? Bahwa doa memiliki harapan untuk masa depan. Jadi apa dan bagaimana kita sekarang boleh ditentukan dari buah hasil daripada doa kita sebelum hari ini. Dan bagaimana kita besok bisa ditentukan dengan kuat kuasa daripada doa kita saat ini. Mengapa lagi dikatakan bahwa doa adalah investasi? Doa menjadi sarana pertumbuhan iman kita. Melalui doa, kita dituntut untuk beriman. Dan melalui doa, bahwasanya doa itu akan terjawab. Ibrani 11 ayat 1. Investasi doa selalu mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Investasi doa adalah ya dan amin. Artinya harus dan harus dilaksanakan. Jadi doa adalah investasi dan kita adalah investor yang akan menuai hasil dari yang kita tanam, yang akan menuai hasil dari yang kita minta melalui doa kepada Tuhan. Maka jadilah menjadi orang-orang Kristen yang selalu berinvestor di dalam doa-doamu. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat 16, Daud masuk ke dalam dan duduk di hadapan Allah. Kata masuk ke dalam mau menekankan bahwa dalam hal berdoa dibutuhkan wadah, dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan hal-hal pendukung dan jauh dari hal-hal yang memabukkan bahkan memburukkan. Mengapa Daud masuk ke dalam? Artinya kata masuk ke dalam mau menekankan bahwa Daud setia dalam menindaklanjuti pekerjaannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan atau sebagai berkat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, secara khusus bagi keluarganya sendiri. Mengapa Daud masuk ke dalam? Karena melalui masuknya Daud ke dalam itu adalah media
untuk berjumpa dengan Allahnya, untuk berjumpa dengan Allah kita. Maka di saat kita masuk ke dalam doa itu artinya kita telah masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, sama seperti Daud yang ada dalam nas ini. Duduk di hadapan Allah, bukan di samping, bukan di bawah, bukan di atas, dan bukan di belakang, tetapi dia duduk di depan Allah. Itu menunjukkan ada kedekatan batin, ada keakraban, bahkan dialog interaktif yang terjadi antara Daud dengan Allah. Ada kontak fisik. Jadi orang-orang yang selalu menunjukkan hidupnya masuk ke dalam pelataran Allah, masuk ke dalam persekutuan Allah, dia telah masuk kepada kedekatan batiniah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti berdoa adalah duduk, menenangkan pikiran, bermeditasi, kontak langsung dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Karena doa akan mendatangkan ketenangan jiwa. Karena doa mendatangkan wajah Tuhan, sehingga si pendoa adalah cerminan muka Tuhan kemanapun dia melakukan kegiatannya. Yang keempat, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada credo atau pengakuan dalam doa, yaitu Daud mengatakan, siapakah aku dan keluargaku sehingga Tuhan membawa aku sedemikian rupa. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang bersifat retorika, yang tidak harus dijawab oleh siapapun, tetapi pertanyaan ini juga mengandung makna penggahan hati yang keluar dari seorang, notabene-nya Daud adalah raja. Dia mengakui bahwa dia adalah insan yang sangat kecil di mata Tuhan. Pengakuan Daud ini adalah ungkapan Daud yang adalah seorang raja, dan dapat kita pungkiri bahwa kehidupan seorang raja adalah kehidupan yang serba lebih, bahkan serba uang. Tetapi dia dengan ketulusan hatinya mengatakan bahwa siapakah aku dan keluargaku sehingga Tuhan membawa aku. Ini ketulusan yang keluar dari pribadi seorang raja. Tetapi kalimat ini mau menekankan baik seorang raja, baik keluarga raja, harus selalu merendah diri kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Dan jabatan sebagai raja dan keluarga cendana adalah titipan yang dihadiahkan Tuhan kepada Daud. Maka di sana tidak ada kesombongan hidup. Saudara-saudara, orang yang selalu berdoa adalah orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah berkat, sebab dia adalah hamba yang menghamba dan yang mengabdi dan yang selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, di dalam doa ada pemuliaan, pengagungan yang berlandaskan kesetiaan. Ayat 18 dan seterusnya. Artinya di saat Allah setia menitipkan berkat terkecil apapun kepada kita, kepada Daud, kepada saudara, kita dituntut juga sebagai insan yang hanya memiliki Tuhan yang esa, yaitu Tuhan kita yang hidup melintasi segala zaman. Sedangkan hidup kita adalah hidup yang bersifat temporer. Maka hidup ini pakai, sempatkan menjadi pemuliaan, pengagungan, persembahan yang kudus kepada Allah. Yang keenam, saudara-saudara, ayat 25 dikatakan, itulah sebabnya hambamu ini memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu, kepada Tuhan. Doa juga mendorong kita untuk menjauhkan rasa takut, rasa gagal, bimbang, dan lain sebagainya. Artinya sangat membantu kita sampai ke garis finish, sampai kepada titik kesuksesan
kegembiraan, dan kesukaan. Dan ayat 25 ini menolong kita menjadi orang yang berani menjalani kehidupan kita di situasi C19. Di saat kita selalu diperhadapkan kepada ketakutan, kegagalan, itu akan melemahkan kita dan membuat kita hidup di dalam duka dan nestapa. Maka hadapi hidup ini dengan doa dan jangan takut. Yang ketujuh, saudara-saudara yang terkasih, hamba yang selalu tetap di hadapan Tuhan selama-lamanya. Itu adalah ayat yang terakhir. Maka ayat yang terakhir, ayat 27 ini adalah pemuliaan, sehingga doa bukanlah kekecewaan. Di saat doa tidak terjawab, di saat doa sedang diproses untuk dijawab, dan di saat doa telah terjawab, yang dimunculkan di sana bukanlah kekecewaan, tetapi pengharapan. Harus selalu ada pemuliaan, sebab pemuliaan hanya dialamatkan kepada Allah kita melalui perbuatan hidup kita, melalui doa kita. Amin, kita berdoa. Ajar kami di dalam keberlangsungan hidup ini hanya selalu mengucap syukur kepadamu melalui doa-doa kami, agar kami menjadi hamba yang hamba. Amin.